아 진짜? Oh, di sini 그래? nggak begitu. Hai Karamel, kembali lagi di channel Americano bersama aku, Amelia Tantano. Ya, hari ini background aku beda lagi nih. Jadi aku mulai bereksperimen di rumah ini bisa jadiin background di mana aja sih. Dan akhirnya hari ini mencoba untuk background yang di sini. Kalau misalnya buat teman-teman yang udah nonton room tour aku, pasti udah tahu dong. Ah, ini Kak Amel syutingnya di sini nih. Udah bisa nebak-nebak gimana setting-settingnya gitu ya. Oke, jadi dengan background baru ini, aku hari ini bakal ngapain sih? Mungkin teman-teman juga banyak yang penasaran gara-gara lihat judul atau lihat thumbnailnya gitu ya. Jadi memang hal-hal ini, beberapa hal ini menjadi semacam culture shock gitu ya dari aku yang dari Indonesia datang ke Korea. Dipikir-pikir kok bisa sih hal-hal ini lumrah dilakukan di Korea gitu kan. Ya mungkin maybe only in Korea, maybe ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman-pengalaman aku aja. Mungkin juga ada lagi poin-poin yang belum tersebutkan oleh aku. Jadi langsung aja kita bahas mulai dari poin yang pertama. Oke, jadi poin yang pertama nih ya, ini agak bikin aku gimana ya? Wow, kok berani sih dia gitu. Jadi yang pertama adalah pakai roll-rollan poni di tempat umum. Jadi jalan-jalan sambil jalan-jalan, misalnya mau naik subway, naik bus itu si wanita-wanita yang pakai poni itu dia masih menggunakan roll-rollan poninya sambil jalan-jalan gitu. Kayak nggak ada apa-apa. Misalnya nih ya, lagi naik subway, terus ini di roll begini, dia pakai kayak gini, terus ya udah naik bus, naik subway tanpa merasa malu gitu loh. Kayak kalau misalnya kita di Indonesia kan apalagi pakai roll-rollan gini biasa kan cuma dipakainya pakai daster, terus di rumah aja gitu kan ya pakainya. Cuma kalau di Korea, cewek-cewek Korea ini nggak tahu kenapa menganggap pakai roll-rollan sambil jalan-jalan itu sesuatu yang biasa gitu. Jadi bahkan di kantor-kantor juga banyak banget cewek-cewek yang sambil kerja ya udah sambil pakai roll-rollan poni. Terus misalnya mereka punya janji setelah jam kerja gitu ya, baru deh roll-rollannya mereka lepas gitu. Jadi selama jam kerja di roll dulu biar cantik. Jadi pas nanti pas ketemuan sama janjian gitu udah jadi bagus poninya. Ya sampai sekarang masih aku pertanyakan juga sih. Kalau aku pribadi, dulu kan juga aku sempat berponi ya. Aku kayaknya nggak berani deh pakai roll-rollan gitu jalan-jalan sambil begitu. Kalau lu bakal berani nggak, Lin? Pakai roll-rollan? Gua nggak pernah pakai poni sih, Bel. Oh ya, baiklah kalau gitu, Adlin pass. Ya kalau teman-teman sendiri gimana? Teman-teman bayangin ya, teman-teman pakai roll-rollan poni terus sama jalan-jalan di publik. Apalagi di Indonesia, berani atau enggak? Tulis di komen ya. Makanya, oke, itu dia tadi poin yang pertama. Sekarang kita menuju ke poin yang nomor 2. Ya, nomor 2 ini agak mirip-mirip sama nomor 1 sih. Jadi nomor 2 ini adalah dandan di publik. Lebih tepatnya di transportasi umum sih. Aku sering banget lihat cewek-cewek Korea nih, misalnya keluar rumah gitu ya, mereka udah terburu-buru, nggak sempet dandan gitu kan, lari. Begitu sampai di dalam subway nih ya, atau di dalam bus, mereka akan mengeluarkan semua pouch makeup mereka, lalu sambil berdiri nih ya, bahkan bukan duduk nih ya, kan suka nggak dapet tempat duduk nih, sambil pegangan gini, terus mereka menyeimbangkan diri gitu ya, terus buka-buka gini, terus bahkan yang aku paling salut gitu ya, mereka pakai eyeliner di bus yang sedang goyang-goyang itu teman-teman. Bayangin, bus kan suka ngerem, terus tiba-tiba jalan gitu kan, dan mereka tetap menjaga kestabilan mereka sambil pegang gini, mereka sambil eyelineran dong. Sakti banget ya. Sakti banget kan? Aku aja yang diem-diem kayak gini suka gemeteran. Pakai eyeliner suka kayak tiba-tiba kecoret gitu kan. Nah ini mereka-mereka wanita-wanita sakti ini mereka dandan di bus yang sedang berjalan. Aku ingin lagi kalau misalnya mereka banyak yang pakai high heel kan biasa. Oh bener banget. Iya, kok. Banyak banget cewek-cewek Korea kan yang suka pakai high heel kemana-mana, pakai public transportation juga pakai high heel gitu ya, menjaga keseimbangan. Terus pegang cermin sama ini eyeliner. Standing applause. Ya, pokoknya dandan-dandan kayak gitu di tempat umum juga menjadi suatu hal yang lumrah dilakukan
di public space di Korea. Nah, dan kebiasaan ini entah kenapa udah kebawa sama aku sendiri gitu loh. Jadi aku biasanya kalau misalnya di Korea nih ya, selesai habis makan gitu, tanpa sadar aku ngeluarin pouch juga, terus ngeluarin cushion, terus retouch gitu kan, terus sama pakai lip tint, lipstick gitu ya. Terus kebiasaan ini juga terbawa sampai aku pas ke Indonesia gitu. Jadi lagi makan sama keluarga aku, terus udah selesai makan di restoran nih ya, tanpa sadar juga aku langsung ngeluarin pouch, terus retouch pakai lipstick gitu. Terus papa aku bilang, ih kamu kalau retouch gitu ke kamar mandi sana gitu kan. Terus aku berpikir, oh apakah di Indonesia masih nggak lumrah itu kah dandan di depan publik gitu kan. Tapi ya memang biasanya sih setahu aku kita di Indonesia kan ke kamar mandi terus baru pasang lipstick gitu ya. Jadi aku nggak tahu sih gimana buat teman-teman yang di Indonesia sekarang, apakah udah mulai juga dandan di tempat umum ataukah masih ke kamar mandi terus baru retouch. Kurang tahu deh gimana, teman-teman juga bisa jawab mungkin di komen ya kalau teman-teman sendiri kayak gimana. Oke, langsung aja kita menuju ke yang ketiga. Poin yang ketiga adalah nih, ini juga salah satu culture shock tapi yang menurut aku bagus sih ya. Bagus. Apa itu? Jadi kalau teman-teman tahu nih ya, di Korea biasanya kita misalnya ke restoran atau ke cafe gitu ya, kita nge-tag tempat dulu, kita taruh barang-barang kita, atau paling enggak kita taruh handphone di atas meja, terus kita tinggalin di situ, terus kita pergi ke counter untuk pesan makanan atau minuman. Dan waktu kembali, barang-barang kita semua masih ada utuh di sana tanpa ada yang menyentuh gitu. Dan ini salah satu yang buat aku kayak wow, mind blown banget gitu loh. Se-safe inikah di Korea gitu kan. Jadi bukannya bermaksud menjelekkan negara sendiri gitu ya, tapi kalau misalnya kita di Indonesia kan kita masih was-was gitu ya, mau naruh barang di atas meja atau gimana, karena kadang-kadang barang-barang udah kita awasin aja masih ada yang kecopetan gitu kan. Jadi di Korea ini entah kenapa ya se-safe itu sih yang aku rasakan gitu. Jadi mungkin karena CCTV di Korea ini banyak banget dan kualitasnya juga bagus, jadi mau di zoom sampai gede banget itu orangnya mukanya kelihatan mungkin kali ya. Dan juga kayaknya gara-gara CCTV-nya tuh aktif gitu. Maksudnya bukan CCTV rusak yang buat dipajang cuma pajangan doang gitu, memang yang disetting untuk keamanan gitu. Jadi orang-orang pun mau membuat kejahatan juga mikir-mikir dulu kali ya, soalnya kayak kelihatan CCTV gitu. Dan mungkin kesadaran orang-orang Koreanya sendiri sudah cukup tinggi, jadi mereka ya udah barang orang ya barang orang gitu loh, nggak mereka touch gitu. Jadi salah satu ini yang aku salut dan cukup bahagia sih selama tinggal di Korea, karena sampai sekarang kebetulan aku belum pernah kejadian kehilangan barang-barang waktu aku taruh di tempat umum. Langsung aja kita nih menuju ke yang keempat. Yang keempat ini pun aku sampai sekarang masih kurang ngerti sih ya, yaitu sikat gigi kemana-mana sambil ngapa-ngapain gitu. Kalau tipe aku sendiri, aku jujur aja tipe kalau yang sikat gigi tuh harus di depan wastafel gitu ya. Jadi soalnya aku kalau sikat gigi suka tumpah-tumpah gitu loh. Jorok banget ya. Pokoknya kalau sikat gigi tuh aku suka tumpah-tumpah, jadi aku di depan aku tuh harus ada wastafel. Jadi in case kalau netes-netes gitu kan bisa langsung dibersihin gitu ya. Cuma kalau orang-orang Korea nih, mereka udah pasang odol dari misalnya tempat mana gitu ya, udah mereka sikat-sikat dulu gitu di tempat sendiri. Terus terakhir pas mau kumur-kumur baru mereka jalan ke kamar mandi. Baru deh mereka bilas-bilas gitu kan. Yang ini juga aku masih agak kurang ngerti sih, kok mereka bisa ya sambil jalan-jalan sambil ngapa-ngapain. Bahkan kayak lama banget gitu loh. Teman-teman kantor gue aja kalau sikat gigi kayak bisa sambil 3 menit, 4 menit, 5 menit sambil ngeliatin HP, sambil ngobrol-ngobrol kayak gitu loh. Lu nggak pernah pakai odol sini ya? Odol Pakai sini sini nggak sih. berbusa banget soalnya menurut gua. Cincak. Lebih nggak berbusa. Kalau lu kan close up bener-bener Busanya banyak ya? Banyak kan. Oh, di Keren. sini nggak begitu. Mungkin salah satu jawabannya adalah itu kali ya, odol Korea tidak terlalu berbusa dibandingkan sama odol-odol negara lain. Bisa jadi. Ya. Oke, langsung kita menuju ke yang kelima. Nah, yang nomor 5 ini nih juga udah menjadi kebiasaan aku sendiri. Tapi waktu pertama datang juga aku lumayan agak kaget sih. Apa itu?
Yaitu waktu makan bareng-bareng, kita menggunakan sendok masing-masing untuk ngambil lauknya. Yang pertama-tama sih kayak, kok bareng-bareng sih pakai sendok sendiri, kan bekas itu ya, bekas ludah masing-masing, terus ngorek-ngorek lauk gitu kan. Tapi ya lama-lama terbiasa juga sih. Jadi nggak pakai sendok sayur terpisah gitu, langsung aja serbu rame-rame pakai sendok masing-masing. Dan kayak beberapa waktu lalu, udah agak lama sih sebenarnya, yang waktu aku konten masak juga sama Adeline kalau nggak salah, aku lihat ada komen juga yang nanya, ih kak, kok nggak pakai sendok sayur sih, kok pakai sendok masing-masing sih? Salah satu alasannya ya memang kita gara-gara udah terbiasa juga sama budaya itu, dan karena juga ya yang bikin kita yang makan kita berdua juga gitu. Jadinya gitu. Tapi seriously, kayak lama-lama udah di sini, kayak udah 10 hampir 11 tahun kita di sini, ya kayak udah biasa aja gitu loh. Mau sama orang baru ketemu juga, ya udah pakai sendok masing-masing buat ngambil lauk gitu. Nah, yang terakhir ini nih, ini juga mungkin agak bingung waktu pertama datang kali ya. Ini juga sempat dimasukin ke textbook waktu belajar bahasa Korea dulu. Yaitu ke restoran biasanya, terus kita mau pesan makanan, kita panggil staffnya itu panggilnya Imo, bukan Ajuma ya. Kalau Ajuma itu udah biasa. Ajuma kan maksudnya memang tante gitu kan. Tapi ini Imo. Apa itu Imo? Imo itu adalah sebenarnya panggilan untuk saudara perempuan dari ibu kita. Jadi berarti masih merupakan relatif gitu ya. Kalau di bahasa Koreanya beneran gitu, masih bener-bener tante kandung dari ibu gitu ya. Tapi kalau misalnya di Korea manggilnya biasanya Imo, jumunyo, kayak gitu. Jadi kalau di textbook Korea dulu ada jokesnya adalah temen Korea sama temen yang foreigner gitu ya, datang ke restoran. Terus temen Koreanya manggil Imo gitu kan pas mau pesan makanan. Nah, temen foreignernya ini bilang ke temen Koreanya itu, ya ampun, ini restoran punya keluarga lu, ini kita ketemu sama tante lu. Wah, kalau gitu gue harusnya pakai bajunya lebih rapi, gue harusnya tadi pas masuk ke restoran gue nyapa dulu gitu. Terus temen Koreanya ceritanya ketawa, hahaha, enggak gitu, dia bukan tante kandung gue. Tapi kalau di restoran Korea kita biasanya manggilnya Imo supaya terlihat lebih ramah gitu ya, daripada manggil Ajuma gitu katanya. Ya dulu pas aku datang Korea pertama kali juga kurang terbiasa sih, manggilnya biasanya Chogiyo gitu kan. Lama-lama kebiasaan manggilnya Imonim. Terutama waktu di Busan dulu, sering banget manggilnya Imonim gitu. Oke, itu dia tadi adalah 6 poin yang merupakan culture shock gitu ya. Hal-hal yang lumrah dilakukan di tempat umum di Korea. Menurut teman-teman gimana? Ada nggak sih yang buat teman-teman juga something new, terus teman-teman juga mind blown? Atau ada juga kah poin-poin yang tadi aku belum sebutin tapi mungkin teman-teman notice dari drama Korea atau film Korea, kak ada lagi kak nih yang belum kakak sebutin? Boleh banget tulis juga di komen ya. Baiklah, terima kasih banget udah nonton videoku yang hari ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share teman-teman kamu yang banyak. Yang belum follow Instagram aku bisa di @amelia_tantono. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Annyeong!